Belajar ilmu pengetahuan sosial untuk paket A setara SD atau MI untuk kelas 6 materi jejak modernisasi. Yang pertama ada proses terjadinya modernisasi. Sebelum kita membahas proses terjadinya modernisasi, kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian modernisasi. Nah, modernisasi merupakan suatu perubahan dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang menjadi yang lebih baik di berbagai aspek kehidupan yang harapannya tercapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sistem kehidupan masyarakat dari kehidupan tradisional menuju ke arah modern. Nah, kita bahas mengenai proses terjadinya modernisasi. Proses awal terjadinya modernisasi ditandai adanya kegiatan industri atau kegiatan pabrik-pabrik yang mengolah hasil alam menggunakan mesin dan teknologi pada abad ke-17 sampai ke-19, yang dianggap sebagai titik awal munculnya modernisasi di dunia, yaitu pada revolusi industri di Inggris pada tahun 1750 hingga 1850. Pada waktu itu terjadi peralihan penggunaan tenaga kerja dari tenaga hewan dan manusia digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Kemudian muncul perubahan kehidupan manusia menjadi lebih baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Nah, berikut ada 5 tahapan dalam modernisasi di dunia. Yang pertama, masyarakat tradisional. Pada tahap ini ditandai dengan kegiatan bertani dan pertukaran barang atau barter. Yang kedua, ada persiapan tinggal landas. Pada tahap ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan. Yang ketiga, tinggal landas, yaitu tahap yang terjadi pada peningkatan industrialisasi. Ekonomi beralih dari pertanian menuju manufaktur. Yang keempat, ada menuju kematangan. Pada tahap ini terjadi perluasan ekonomi dan penganekaragaman bidang usaha ke daerah baru dan mulai ada ketergantungan pada impor. Yang terakhir yaitu konsumsi massal. Pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massal dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Kemudian ada perjalanan bangsa Indonesia mencapai modernisasi. Yang pertama ada era prakolonial. Muncul kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa dan Sumatera. Pada masa ini mengandalkan aktivitas perdagangan. Yang kedua, pada era masuknya orang-orang Eropa yang menginginkan rempah-rempah mengakibatkan penjajahan kurang lebih 3 abad. Yang ketiga ada era kemerdekaan pada awal 1945 sampai jatuhnya Presiden Soekarno pada tahun 1966. Kemudian ada era Orde Baru, yaitu selama 32 tahun masa pemerintahan Presiden Soeharto. Yang kelima ada era reformasi sampai sekarang. Nah, modernisasi ini terbagi di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang komunikasi. Dahulu apabila akan menyampaikan suatu kabar atau pesan dilakukan dengan surat dan memerlukan waktu yang lama. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, jarak tidak lagi menjadi penghalang karena sudah berkembangnya internet menggunakan handphone atau laptop serta televisi. Kemudian ada pekerjaan. Pekerjaan yang semula dikerjakan oleh manusia banyak yang tergantikan oleh mesin, seperti pada bank, eh, teller digantikan oleh mesin ATM. Selanjutnya pada bidang transportasi. Sebelum ada kendaraan, masyarakat masih mengandalkan tenaga hewan seperti kuda yang diterapkan pada delman. Kemudian dengan adanya kemajuan teknologi memudahkan masyarakat dalam berkegiatan karena sudah ada transportasi seperti mobil, sepeda, motor, bus, dan lain sebagainya. Selanjutnya dalam bidang kesejahteraan, dahulu masyarakat hanya mengandalkan tumbuh-tumbuhan yang hidup di wilayah sekitar sebagai obat, namun dengan kemajuan teknologi industri, obat dan peralatan medis semakin maju.
Kemudian dalam bidang media massa, dahulu informasi disebarluaskan hanya melalui koran atau radio yang jumlahnya terbatas dan dalam waktu yang cukup lama. Namun sekarang informasi dapat diakses lebih mudah melalui televisi atau internet. Dan yang terakhir dalam bidang agama, pada saat ini muncul berbagai perpaduan antara unsur agama dengan teknologi modern. Misalnya pesantren modern, kitab suci elektronik, dan berdakwah yang disampaikan melalui media-media seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.